Strategi bertahan di saat pandemi corona. Jumpa lagi teman-teman semua di channel Klien Hartono. Kali ini saya akan memberikan sedikit strategi bertahan di pandemi corona buat teman-temanku semua, baik kalangan pengusaha, pekerja atau karyawan, sampai ke pengangguran. Oke. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Yang pertama, buat teman-teman semua, kita semua sama-sama tahu bahwa saat ini pandemi corona betul-betul imbasnya luar biasa, terutama di sektor ekonomi. Ya, buat kita semua, baik yang kaya, miskin, pekerja, karyawan, pengangguran, bahkan sampai yang big boys yang kelas kakap ya, seperti Haritanu, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan semuanya, itu semuanya kena imbas. Mau middle up, mau high class, segala macam, semuanya kena imbas, termasuk saya. Oke. Strategi versi Klien Hartono untuk menghadapi pandemi corona yang kita semua nggak tahu akan sampai berapa bulan lagi atau mungkin berapa tahun ini akan berakhir. Strategi yang pertama, mungkin beberapa ada yang mirip-mirip dari konten yang pernah saya bahas ya. Ini versi kesekiannya lah dari saya yang mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat. Yang pertama, teman-teman semua, di saat seperti ini yang dibutuhkan itu adalah harus kreatif. Nah, ya, semuanya harus kreatif. Kreatif seperti apa? Nih, buat karyawan, pekerja, atau pengangguran ini bisa langsung dilakukan. Silakan manfaatkan peluang saat ini. Apa nih yang bisa dikerjakan? Anda sebagai karyawan mungkin harus di rumah, pengangguran nggak bisa melakukan apa-apa. Peluang yang paling mungkin adalah Anda harus berani menjadi yang namanya broker, ya, atau makelar, atau calo, ya, atau apalagi itu? Broker, makelar, calo, atau dropship. Nah, ya, cuma itu peluangnya teman-teman. Ya, silakan. Terus apa yang mau dimaklarin? Apa yang mau dibrokerin? Gampang. Anda semua, misalnya nih, punya teman yang punya produk apa? Ada produk madu, ada produk daging, buah-buahan. Jadi, silakan sesuaikan lingkungan teman-teman. Itu kira-kira relasi di sekitarnya ada yang punya apa? Ada yang jualan daging, ada yang jualan buah, ada yang jualan properti ya. Karena mungkin dia developer baru pemula atau menengah. Nah, silakan. Anda membrokeri, memakelarin, mencaloin beberapa produk jualan mereka. Di mana? Bisa di medsos, bisa di grup WA, bisa di seluruh relasi yang teman-teman milikin. Bisa iklan di mana? Sama, iklan medsos, bisa di Facebook, bisa di IG ya. Emang harus main digital marketingnya kalau pengen cepat. Wah, itu butuh modal lah. Ya kan banyak cara. Ini tingkatannya seperti itu. Kalau pengen gratis tes ya silakan tinggal share. Pak, itu banyak yang melakukan dan nggak mudah laku. Hello. Sampai hari ini tenaga karyawan saya masih melakukan itu, teman-teman. Bahkan termasuk saya. Kalau teman-teman yang sekarang ini masih pekerja, karyawan, ya, apalagi kok pengangguran, kok cuma adanya ngeluh terus, ya ampun. Terus, ya itulah yang menyebabkan Anda nggak bisa maju gitu loh. Apalagi saat corona, emang harus seperti itu. Kreativitas, mainkan. Ya, cuma itu. Prinsipnya penawaran atau penjualan itu adalah kalau buat saya dari 100 penawaran itu peluangnya 10%. Dari 10% ambil lagi lah 3% yang akan menjadi klien kita. Dari 3% ambil lagi sekian persen. Anggaplah ya kalau dihitung dari awal dari 100 gitu ya, anggaplah 1% deh yang benar-benar closing sebagai
klien kita, anggaplah 1% aja deh. Dari 100 penawaran kita, hanya ada 1 orang yang mau beli. Tapi kan lumayan mau gratis. Anda tinggal mengabarkannya. Oke, setuju ya? Ini saya sepintas aja ya, nggak usah terlalu detail ya. Kalau teman-teman terlalu detail, nanti kelamaan juga gitu ya, kepanjangan. Tapi intinya itu teman-teman ya, gitu. Kapan-kapan deh, saya juga sebenarnya pengen ya, sekali-kali saya ngadain live di YouTube saya gitu. Jadi ngomongnya bisa panjang lebar. Ada yang nanya langsung saya jawab, kapan-kapan ya saya lakukan itu ya. Ini untuk sementara kurang lebih seperti itu. Saya harap teman-teman bisa nangkep itu. Ini sangat sederhana, sepele. Sebenarnya yang jadi masalah itu hanya masalah mental. Mau nggak sih? Orang seperti saya aja sering menawarkan suatu tuh banyak penolakan teman-teman. Itu aja terus dilakukan. Lah, apalagi Anda yang saat ini cuma pengangguran atau cuma pekerja karyawan yang katakanlah sekarang sedang dirumahkan. Atau mungkin gaji berkurang, dipotong segala macam. THR nggak dapat, apalagi. Gitu ya, itu. Jadi silakan. Teman, relasi atau sekitar Anda punya produk apa, atau bahkan di internet ada sesuatu yang mungkin saat ini lagi banyak dibutuhkan oleh orang. Bisa masker, APD ya, bisa macam-macam itu. Silakan Anda maklarin, nggak apa-apa. Ambil untung gede, jangan ya. Jangan terlalu jangan terlalu ego kita memanfaatkan situasi pandemi ini. Ini kan situasi sulit gitu ya. Boleh Anda berjualan, boleh Anda cari untung, tapi jangan terlalu berlebihan. Nanti kita menjadi kufur nikmat, ya. Oke. Itu pertama, kreativitas. Harus kreatif. Terus untuk pengusaha gimana nih? Yang punya usaha, yang punya bisnis ya sama. Kreatif yang harus dilakukan itu adalah misalnya Anda harus berani lebih melibatkan banyak SDM di sektor marketing, sektor sales. Ya. Sales Anda gimana sekarang? Turun. Bisa Anda lakukan ganti tim sales atau Anda tambahkan. Ya. Marketing Anda gimana? Ya. Manajer Anda gimana? Wakil Anda gimana? Apa yang kurang? Yang kurang-kurang tersebut yang nggak maksimal di saat pandemi ini, ayo kita mainkan kreativitasnya. Tambah orang, ganti orang, jualannya mungkin dibumbui dengan alat-alat medis. Misalnya nih, Anda yang punya sektor makanan, jual makanan, Anda memberikan promosi seperti ini misalnya. Buat teman-teman para pelanggan customer saya yang mau beli paket makan siang di restoran kami, saya jamin kebersihannya, kehigienisannya, ya, saya jamin kebersihannya bahwa ini benar-benar pengelolaannya dari masak, dari persiapannya, dari karyawannya, semuanya bersih dari corona. Bahkan menggunakan handscoon, semua karyawannya menggunakan masker, dan bahkan kalau teman-teman mau beli di paket produk makan siang kami, akan dapat bonus masker kain 1. Kalau perlu tambahin handscoon sekalian, gitu. Jangan APD ya, kalau APD itu tenaga medis ya. Ya, itu silakanlah. Itu bisa Anda lakukan. Yang lainnya misalnya, kalau biasanya harganya per paket makan siang itu 10.000 ya, mungkin diturunkan lah ya. Jadi 9.000. Buat teman-teman yang mau makan siang menggunakan delivery order dari restoran saya, khusus pemesanan selama pandemi corona, kami free ongkir untuk delivery order dan harganya sangat spesial, cuma 9.000 ya. Kalau perlu 1.000 sekalian, Anda bangkrut sekalian. Ya, itu. Bercanda teman-teman. Intinya itulah ya, mainkan kreativitas. Apa yang membuat customer Anda itu tertarik? Gitu. Jadi berikan value lebih. Berikan daya tarik lebih. Oke, itu ya teman-teman ya, kurang lebihnya ya. Intinya cara pemasarannya harus kreatif, cara marketingnya harus kreatif, cara penyajian harus kreatif, bahkan harga pun dimainkan teman-teman. Intinya mainkan kreativitas. Di dalam kreativitas ada inovasi, ada daya tarik, ada penambahan value sehingga customer Anda itu menjadi lebih tertarik pengen beli terhadap
produk-produk yang Anda jual. Itu buat teman-teman pengusaha. Intinya itu. Kemudian yang berikutnya, strategi berikutnya selain kreativitas, apa? Berikutnya adalah Anda harus mengefisienkan segala pos-pos pengeluaran Anda. Misalnya, nih mohon maaf nih ya, buat para pekerja karyawan. Karena semua tahu masa-masa pandemi ini emang banyak yang melakukan pengurangan karyawan. Kalau dirasa emang omset Anda turun, kalau emang jumlah karyawan yang saat ini sangat membebani, ya mau nggak mau emang harus ada pengurangan sih. Saya nggak menafik itu ya, gitu. Tapi jangan banyak-banyak ya. Kurangilah secara bertahap di pos karyawan. Kemudian di pos produksi ya tolong dikurangi. Yang mungkin lebih boros, pengeluarannya dikurangi. Marketing atau promosi yang sebelumnya lebih jor-joran atau budgetnya sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta, tolong mulai diefisiensikan, mulai dikurangi, diiritkan. Itu. Kenapa? Ya kalau semua pos-pos pengeluaran Anda iritkan, otomatis itu juga akan mengurangi beban sehingga perusahaan akan survive. Ini pun berlaku untuk teman-teman yang jadi karyawan atau pekerja ataupun pengangguran, ya. Yang selama ini sering nongkrong di kafe ya dikurangin. Yang selama ini sering ke pasar cari buah buat cemilan tiap hari harus ada buahnya, ya silakan dikurangin. Pokoknya Anda yang paling tahu. Silakan pos-pos mana yang bisa Anda iritkan, ya. Gitu ya teman-teman ya. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga itu adalah, nah teman-teman, kita semua tahu teman-teman ya, saat ini pandemi corona itu semua diwajibkan physical distancing walaupun sudah mulai ada pelonggaran. Nah, karena adanya physical distancing jelas banyak orang takut ketemu atau saling ketemu. Lah, bagaimana dengan usaha-usaha kita yang harus ketemu dengan orang? Akhirnya terjadi masalah kan? Terjadi konflik. Nah, menyikapi itu semua teman-teman ya, Anda harus berani online. Harus berani menggunakan online marketing, digital marketing. Bisa Anda lakukan bersama tim Anda, karyawan Anda sendiri, ya saya nggak tahu berapa ukuran usaha atau perusahaan Anda, ya. Bisa juga seperti saya menyewa atau membayar agen secara khusus, jadi mitra kerjasama sebuah perusahaan yang menyediakan tim digital marketing yang handal, sehingga lini-lini usaha kita masih bisa berjalan, ya. Bisa iklan Google, iklan medsos, itu. Intinya kita harus berani meng-online-kan semua lini-lini usaha kita. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, apalagi nih teman-teman? Yang keempat teman-teman ya, yang keempat adalah Anda harus fokus dan disiplin di saat corona ini. Kenapa saya bilang fokus dan disiplin ini penting? Ya, sangat penting sekali. Karena ketika Anda nggak fokus dan disiplin terhadap strategi-strategi Anda, emang ini harus kaku, harus ketat, harus tegas, pokoknya Anda harus galak. Kalau sebelumnya banyak toleransi terhadap kekurangan karyawan, Anda mulai sekarang emang harus tegas, harus keras. Betul. Ini buat kebaikan semua, biar semuanya maksimal. Anda nggak usah pikirannya cabang-cabang kemana-mana. Silakan betulin dulu, tata dulu lini-lini yang sedang bermasalah saat ini. Mana pos mana yang nggak maksimal, bagian mana, lini usaha mana yang emang mengalami penurunan, bahkan penurunan yang sangat pesat. Anda harus fokus, harus disiplin, harus ketat, ya, ditata semuanya betul-betul dari SOP-nya, pos mana yang emang nggak maksimal, itu Anda harus fokus dan disiplin. Lah, terus fokus dan disiplin seperti apa buat teman-teman yang pekerja, yang karyawan, termasuk yang pengangguran? Mungkin fokus dan disiplin ini buat teman-teman agak membingungkan atau harus bagaimana ya. Yang jelas, kalau teman-teman yang pekerja, karyawan atau yang pengangguran yang saat ini sedang nganggur atau masih bekerja di rumah gitu, WFH, Anda bisa fokus dan bekerja terhadap sambilan Anda yang tadi saya sampaikan. Dari makelaran, brokeran, ya, nyaloin, kemudian dropship, ya fokus. Tolong pintar-pintar mengatur waktu,
dari pekerjaan utama Anda atau sampingan Anda dengan beberapa kegiatan Anda yang lain benar-benar Anda atur dengan ketat sehingga Anda bisa betul-betul bertahan, memaksimalkan waktu yang ada, tidak ada celah waktu nganggur sehingga Anda walaupun sulit, Anda tetap bisa bertahan, teman-teman. Saya yakin buat teman-teman semua dengan keempat hal yang saya sampaikan tadi, bila teman-teman mau melakukan secara sungguh-sungguh, pasti teman-teman semua bisa bertahan dan melewati pandemi corona ini dengan senyum. Saya berdoa, saya doakan semoga teman-teman semua yang pengusaha, yang punya usaha kecil, menengah sampai yang kakap, bahkan yang pekerja pengangguran, yang WFH atau yang mungkin sudah di PHK, ya silakan. Semoga dengan 4 strategi yang saya sampaikan ini memiliki manfaat dan bisa Anda praktekkan secara pelan-pelan. Besok-besok saya usahakan kita bisa live bareng, bisa tanya jawab lebih detail sehingga teman-teman lebih terpuaskan, terjawab apa yang menjadi konflik teman-teman semua. Salam sukses dari Glenn Hartono.